Saudara, Indonesia harus tuntas dari ancaman 3 kurva terjal dampak corona. Pertama, kurva pandemi. Kedua, kurva resesi. Dan ketiga adalah kurva lonjakan utang. Meminimalkan kemiskinan adalah tugas pemerintah, perlindungan pekerja adalah tugas perusahaan, disiplin individu satu-satunya cara agar Anda lolos seleksi alam corona. Apa kaitannya terhadap ekonomi? Berikut ulasannya. Penyelamatan ekonomi nasional bergulir ke tangan komite baru. Presiden Joko Widodo membentuk komite anyar untuk menangani urusan kesehatan dan ekonomi dalam satu kendali sekaligus. Indonesia memang butuh ekstra usaha untuk berkelit dari resesi. Kuartal 3, tepatnya akhir Juni dan September, adalah babak penentuan. Apakah ekonomi terpuruk ke jurang resesi atau tidak? Kita benar-benar tugasnya sangat berat, tetapi ini sebuah signal yang sangat positif bagaimana tim kesehatan dan tim ekonomi bisa berjalan seiring. Dan kami akan berusaha bekerja keras mati-matian dan tentu bersinergi dengan seluruh kementerian sesuai dengan tupoksi masing-masing menteri. Turbin ekonomi harus tetap kayu, meskipun memakai energi bensin darurat, yaitu utang. Sebab memakai skenario Bank Dunia, jika ekonomi global minus 5,2% di 2020, maka Indonesia hanya tumbuh 0%. Skenario lebih buruk adalah jika ekonomi dunia negatif sampai 7,8%, Indonesia dipastikan juga minus 2%. Masih memakai riset Bank Dunia dengan tema Jalan Panjang Pemulihan Ekonomi, langkah Indonesia amatlah berat. Ada 3 kurva berisiko besar yang harus dituntaskan. Pertama, kurva pandemi yang angkanya semakin hari membumbung tinggi. Kedua, kurva resesi. Dan ketiga adalah kurva lonjakan utang yang sampai Mei lalu mencapai 404,7 miliar rupiah. Kalau utangnya ini adalah untuk membuat infrastruktur kita menjadi baik, supaya anak-anak kita bisa sekolah, sehingga mereka tidak menjadi generasi yang hilang, mereka menjadi generasi yang produktif, ya tidak ada masalah. Kenapa Ibu? Mendingan kita nggak usah utang aja, ya itu juga pilihan kebijakan. Kalau nggak utang, berarti kita menunda semua kebutuhan infrastruktur, kebutuhan untuk masalah pendidikan, kesehatan. Jadi negara kita menjadi ya isinya jumlahnya banyak 267 juta, tapi anak-anaknya nggak sekolah, kurang gizi, anak-anaknya menjadi miskin. Dan kemudian ya berarti Ibu cari dong dari sumber daya alam kita dong Bu, dikeruk. Ya kalau dikeruk kan kita tetap harus membutuhkan modal. Kita sebagai Menteri Keuangan mengelola saja, sama seperti Anda mengelola perusahaan, ada aset, ada ekuitas, ada utang. Ada pendapatan, ada biaya, itu semuanya dikelola secara seimbang sehingga negara tetap jalan, atau kalau perusahaan ya perusahaan bisa jalan. Masih berani menganggap enteng COVID. Risiko kematian akibat virus ini memang rendah, tapi daya sebarannya yang kilat itu mimpi buruk. Bermental meremehkan COVID berarti siap menanggung lonjakan jumlah penduduk miskin. Bayangkan data Badan Pusat Statistik di akhir Maret lalu. Garis penduduk miskin meledak ke 26,42 juta orang. Putus sebaran COVID, ini tugas setiap individu. Disiplin rendah tanpa penegakan hukum bisa membuat 2,6 juta sampai 3,5 juta orang di Indonesia kehilangan pekerjaan. Buntutnya, lagi-lagi adalah ancaman jumlah penduduk miskin yang bisa bertambah sampai 8 juta orang. Apa kabar nasib ekonomi? Jangan ditanya, sudah pasti pincang. Oke baik, semua paparan buruk akibat COVID membuat bayangan semakin ruwet. Tetapi, tidak ada cobaan di luar kemampuan manusia. Harapan tetap ada. Dari mana? Berangkas anggaran perlindungan sosial. Ini adalah bensin darurat ekonomi, penyambung nyawa bagi tiap perut yang merana keroncongan.
dari pagu perlindungan sosial Rp203 triliun sampai akhir Juni yang terserap adalah Rp72,5 triliun atau 35,6%. Presiden Joko Widodo meminta anggaran cepat mengalir, karena hanya ini remedi singkat bagi ekonomi yang sekarat. Tata kelolanya harus baik, manajemennya harus baik, sasarannya harus tepat, dan dijalankan dengan prosedur yang sederhana dan ringkas, melalui proses yang cepat dengan manfaat yang maksimal untuk rakyat. Kecepatan itu sangat penting, apalagi di era krisis kesehatan dan krisis ekonomi sekarang ini. Percuma kita memiliki anggaran, tetapi anggaran tersebut tidak bisa secara cepat dibelanjakan untuk rakyat. Pada rakyat menunggu, pada rakyat membutuhkan. Mencegah angka kemiskinan seminimal mungkin, mengatasi dan memastikan respons kebijakan tepat sasaran adalah tugas pemerintah. Melindungi pekerja adalah tanggung jawab perusahaan. Disiplin kesehatan dan saling menolong adalah pilihan bagi tiap individu agar lolos seleksi alam per-COVID-19. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta.